Sebenarnya siapa itu iblis? Bagaimana asal-usulnya? Mari kita lihat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Al-ayah. Ya artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia, iblis, adalah dari golongan jin. Maka mereka mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui sebelumnya bahwasanya jin yang pertama kali diciptakan yaitu Samum ataupun juga Sumayyah, yang awalnya taat, tapi keturunannya seiring berjalannya waktu menjadi kelompok yang durhaka, menumpahkan darah dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk menumpasnya. Setelah semuanya ditumpas, tersisalah satu anak jin. Maka diangkat oleh malaikat ke langit, dididik. Itulah yang namanya Azazil, atau nama lainnya adalah Harith. Dia adalah makhluk dari bangsa jin yang sangat taat dan dididik oleh para malaikat. Ibadahnya kuat, namun dia memiliki sifat yang buruk, yaitu hasad dan takabur, sombong, yang membuatnya terhina dan dilaknat, sehingga dia menjadi sosok yang iblis, yang mengerikan, dan dia memiliki janji yang kuat, yaitu akan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat tiba. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Shad ayat ke-76, Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Inilah apa yang pernah dikatakan iblis. Kemudian Allah sampaikan, ceritakan di dalam firman-Nya, yang artinya adalah iblis berkata, Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-Qurtubi memberikan tafsiran pada surah Al-Kahfi ayat ke-50, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada iblis itu dua kemaluan. Kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan di pahanya. Maka ketika iblis itu ingin berhubungan, hanya tinggal menyampaikan antara paha kanan dan paha kirinya saja. Kemudian hasil dari hubungan itu keluarlah puluhan butir telur, dan jika menetas akan lahir komunitas-komunitas jin selanjutnya. Karena iblis sendiri dari bangsa jin, setiap butir telurnya yang menetas akan lahir 70 jin laki-laki dan perempuan, dan langsung ada yang bisa terbang. Dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Al-jin ala thalathah asnaf, sinfun lahum ajnihah yatiruna fil hawa, wa sinfun hayat, wa sinfun yahilluna wa yat'auna. Jin terdiri dari 3 kelompok. Satu kelompok memiliki sayap dan mereka terbang di udara. Satu kelompok berbentuk ular, dan satu kelompok tidak menetap dan berpindah-pindah. Syaitan adalah makhluk durhaka dari bangsa jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat ke-7, wa hifdham min kulli syaitanin marid, yang artinya, dan kami telah menjaganya dari setiap syaitan yang durhaka. Sebelumnya iblis bernama Al-Harith ataupun Azazil, yang ditugasi menjaga pintu surga, memiliki kemuliaan dan ibadahnya yang sangat tekun, sangat hebat, sehingga para malaikat pun memberikan penghormatan besar kepadanya, sehingga tanpa disadari kesombongan pun tumbuh di dalam dirinya, dan tiada yang mengetahui itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya sendiri, karena sombongnya, takaburnya, durhakaannya kepada Allah, maka ia pun menjadi sosok yang menyeramkan, yaitu iblis laknatullah alaih. Oleh karena itu, jin adalah sebuah komunitas atau bangsa sebagaimana manusia. Ada komunitas atau bangsa jin,
ada juga komunitas atau bangsa manusia, dan iblis salah satu dari keturunan jin itu sendiri. Dan syaitan adalah sifat jahat, sifat buruk yang melekat kepada jin ataupun kepada manusia. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Surah Al-An'am ayat 112. Jangan pernah lelah untuk membentengi diri. Jangan pernah lengah dari godaan syaitan. Karena mereka adalah musuh yang nyata. Ajakannya kepada manusia untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sungguh tipu daya mereka sangatlah halus. Iblis sangat dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya. Sebelum hari kiamat tiba, iblis dan para gengnya, para bala tentaranya akan selalu menyesatkan anak cucu Adam. Maka berhati-hatilah dan memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala idhhab fama tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafzis man istata'ta minhum bisawtika wajlib 'alaihim bi khaylika wa rijlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'idumu syaitanu illa gurura." Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, yakni iblis, maka sungguh neraka jahanamlah balasan kamu semua. Sebagai pembalasan yang cukup, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, yakni iblis, sungguh dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berjanjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipu daya belaka kepada mereka. Maka oleh karena itu, bentengi diri kita dengan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan, iman kita akan semakin naik, akan semakin kuat. Paksalah diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya.